Shalom adik sekolah minggu. Apa kabar? Kak Rati berharap semuanya dalam keadaan sukacita, amin. Ayo adik-adik sekolah minggu, udah mandi enggak? Udah gosok gigi tadinya? Ayo, siapa Kak Rati mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi sehabis bangun langsung berdoa? Ayo tunjuk tangan di rumah. Oke, ayo Kak Rati mau semuanya bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan yeay. Adik-adik sekolah minggu tahu enggak, kita sebentar lagi mau merayakan hari apa? Ayo November ada hari apa? Hari pahlawan. Kita mau menjadi pahlawan Kristus, amin. Kita mau berdoa negara kita semuanya dibebaskan, dimenangkan oleh Kristus. Ayo ada sekolah minggu semua yang siap memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita memuji nama Tuhan, tepuk tangan semua ya. Ikuti gerakannya bersama Kak Rati, Kak Juni, dan Kak Ina. Saya bukan pasukan berjaman menembak, pasukan melompat, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya sekali lagi ya, katakan yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan melompat, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya katakan saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Tapi siapa? Tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi yuk. Tapi saya laskar Kristus. Yeay. Adik-adik sekolah minggu, Kak Ina, Kak Rati mau tanya, masih ingat gak bagaimana kita, kalau Kak Rati bilang, laskar Kristus bersiap, siap gerak dor. Oke, yuk semuanya sama-sama ya. Laskar Kristus bersiap, siap gerak dor. Yeay. Masih memuji nama Tuhan ya, amin. Kita mau dengar Tuhan Yesus memanggil kita. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dapat sekali lagi yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Goyang ke kanan yuk. Oh giranglah, Oh giranglah, haleluya.
Ayo semuanya tertib ya. Adik-adik sekolah minggu ambil sikap berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Satukan hatinya. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi adik-adik sekolah minggu. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Biarlah hati kita, hati adik-adik sekolah minggu tetap memuji serta memuliakan nama Tuhan. Semuanya fokus hanya buat Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Katakan kau yang memberi, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan kasih-Mu, kasih-Mu kepadaku. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, mata kami Tuhan tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu ke arah hati semuanya, angkat pujian dengan segenap hati. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Katakan kau yang memberikan hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu kau Tuhan. Anugerah-Mu kami nyatakan, ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Selama kami hidup, ya Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, oh, kalau ku hidup. Semua dari sekolah minggu angkat tangannya. Katakan kita hidup bagi Tuhan, tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku
katakan dunia tak bisa. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku. Sama-sama dengan Kak Rati katakan, dari kasih-Mu. Oh, semuanya beri kemuliaan bagi Allah kita. Ada di sekolah minggu semuanya duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk dengan baik, yang nyaman, yang enak. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, kita akan berdoa. Posisi berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada di bulan November. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kebaikan demi kebaikan Tuhan melimpah bagi hidup kami. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah, baik di rumah-rumah, dimanapun kami mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kami dan Engkau hadir menyapa kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama Cassandra katakan amin. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Cassandra percaya tetap semangat, betul? Tetap masih bergembira. Walaupun kita masih ibadah online, ada waktunya nanti kita bertatap muka ya. Firman Tuhan hari ini Cassandra ambil dari Mazmur pasal 60 ayat 14a. Cassandra ulangi sekali lagi, Mazmur pasal 60 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sekali lagi, Mazmur 60 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Itu firman yang hari ini akan kita sharingkan. Hari ini tanggal 8 November. Siapa yang tahu 2 hari lagi itu hari apa? Pasti yang di sana udah, aku tahu Kak, aku tahu Kak, aku tahu Kak, aku tahu. Iya betul. Tanggal 10 November kita Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Apa sih pahlawan Kak? Pahlawan adalah sekumpulan orang yang berjasa melakukan segala sesuatu. Tapi ini yang paling penting, dia bukan melakukan segala sesuatu buat dirinya, tapi buat orang lain, buat masyarakat, buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan seringkali dia tidak pedulikan dirinya. Nah, di Alkitab banyak cerita tentang para pahlawannya Tuhan. Ada Ratu Esther yang membela negaranya. Ada di situ namanya Daud. Tahu Daud melawan siapa? Daud melawan Goliat dan dia menang melawan raksasa yang besar itu. Lalu ada siapa lagi? Ada Yusuf yang menyelamatkan satu bangsa karena dia bisa mengatur apa yang ada di Mesir. Di negara kita juga banyak pahlawan. Ada Ibu kita Kartini yang membela emansipasi wanita. Ada lagi Ki Hajar Dewantoro. Ada lagi Budi Utomo. Ada lagi Presiden Soeharto yang ditetapkan sebagai pahlawan pembangunan. Dan masih banyak lagi. Cassandra tahu kalau adik-adik belajar di rumah pasti tahu. Di sekolah juga dijelaskan apa itu dan siapa itu pahlawan. Hari ini Cassandra mau menceritakan tentang seorang pahlawan yang boleh menjadi teladan kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai orang tua. Orang tua bisa jadi teladan buat kita.
Karena orang tua menyekolahkan kita, memberikan kasih sayang, memberikan apa yang bisa mereka berikan, beri makanan yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia adalah pahlawan, teladan bagi hidup kita. Yang kedua, siapa itu yang bisa jadi teladan? Diri kita sendiri. Kenapa Kak Sandra? Kok aku jadi pahlawan? Pahlawan buat apa? Aku kan masih kecil. Aku kan gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita bisa jadi pahlawan buat diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Di bulan lalu kita udah belajar bagaimana tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Bagaimana alat tubuh kita, anggota tubuh kita dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran. Itu bisa jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Dengan apa? Menerima keberadaan diri kita. Bahwa kita ada seperti sekarang ini, mau gemuk, mau kurus, mau mancung hidungnya, mau pesek, mau sipit matanya, mau belok matanya lebar, semua Tuhan ciptakan baik. Dan kita harus menerima apa yang Tuhan ciptakan, supaya kita bisa berguna. Kita bisa mempergunakan alat tubuh kita untuk dipakai Tuhan, untuk jadi kebenaran, untuk jadi senjatanya Tuhan. Pahlawan apa lagi? Pahlawan ketika orang mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi kita bisa berkata no. Itu bisa jadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang jadi idola kita semua sebagai orang Kristen, yang jadi my hero, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia jadi hero? Kenapa dia jadi pahlawan? Kenapa dia jadi teladan? Karena dia rela mati. Dia mau menyerahkan dirinya mati untuk siapa? Untuk orang-orang yang gak dia kenal. Untuk semua orang berdosa yang ada di dunia. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua manusia yang ada di dunia. Dia rela mati. Dan sebelum dia mati, selama dia hidup, dia menunjukkan teladan. Dia memberikan kasih. Dia memberikan teladan mengasihi. Dia memberikan teladan pengajaran apa yang harus dia lakukan. Dia memberikan mujizat. Sehingga dia boleh kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Kita contoh apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi. Mengasihi siapa sebagai anak-anak? Mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini kita sering ada di rumah. Ayo belajar untuk mengasihi keluarga kita di rumah. Adik kakak kalau di rumah baik-baik, jangan ada yang berantem. Kalau masih ada yang berantem, dimaafkan abangnya, dimaafkan adiknya, supaya bisa jadi enak. Itu saja firman Tuhan hari ini. Mari kita jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kita. Bukan hanya orang tua dan kita sendiri jadi teladan, jadi pahlawan, tapi Tuhan Yesus adalah pahlawan bagi kehidupan kita. Dia angkat kita dari dosa sehingga kita boleh masuk kepada kehidupan yang kekal. Sehingga kita boleh masuk kepada surga yang baik pada akhirnya kelak. Setuju adik-adik? Ayo sama-sama bilang gini sama Kak Sandra. Yesus teladanku. Ayo sekali lagi semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Mari kita katakan bersama-sama. Yesus teladanku. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar ketika kami berada bersama-sama dengan Tuhan dan kami menjadikan Tuhan teladan bagi hidup kami. Kami boleh melakukan segala sesuatu dengan baik. Kami boleh melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin bersama-sama dengan Tuhan.
biarlah Tuhan boleh jadi idola, boleh jadi teladan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat ada masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, berkat Tuhan melimpah bagi adik-adik yang ada di rumah. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Tuhan Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau yang memberikan semangat bagi kami semua Tuhan, untuk melalui hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah berkat-Mu melimpah bagi kami. Adik-adik yang dikasih Tuhan, yuk angkat kedua tangannya, kita akan terima berkat besar yang daripada Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, orang tua, papa, mama, kakak, adik yang ada di rumah, biarlah berkat besar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama Cassandra katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.